sekarang kita akan mendengarkan sharing dari yang mengajak Pak Kris ini. Oke, kita buka profilnya berikut ini. Ini dia, kawan yang mengajak Pak Kris sampai tidak pulang-pulang sebelum join. Wah, luar biasa ya. Beliau sama ya, saat ini posisi ada di Medan, tetapi aslinya dari Pekanbaru, Bapak Ibu ya. Seorang mantan karyawan berposisi Growth Agency di 3i Networks, bergabung Maret 2014. Langsung saja kita panggil Growth Agency Pak Aston Pasaribu. Selamat malam Pak Aston. Ya, bagaimana Pak Aston? Sehat semua? Sehat, Pak Pran. Ternyata inilah sosoknya yang nggak mau pulang sebelum join ya. Oke, ini sepertinya seri lanjutannya nih Bapak Ibu semua ya. Kalau tadi kita sudah melihat seri yang pertama, ini sepertinya akan jadi seri yang kedua nih, cerita lanjutannya nih. Ya, Oke, sebelum kita masuk ke sana, Pak Aston terlebih dahulu boleh ceritakan apa kesibukan Pak Aston dulu sebelum kenal 3i, apa saja pekerjaannya. Silakan Pak. Jadi kebetulan saya tamatan dari Aceh ya, dari Aceh sekolah peternakan. Habis itu merantau dari Aceh Tenggara ke Kota Medan, ya, ke Kota Medan, mengadu nasib lah. Jadi apapun yang dibilang dengan mitra-mitra saya, teman saya pernah narik becak, itu adalah benar. Ya, itu adalah suatu. Saya orangnya tidak mau istilahnya yang selalu orangnya ingin belajar, gitu loh, menimba ilmu dan belajar dan belajar. Jadi 99 saya kenal dengan dunia network, ya 99. Setelah itu saya kerja di perusahaan Matahari Medan Mall, ya namanya kita bekerja keuangan terbatas. Jadi pindah sana pindah sini, ngontrak sana diusir ya karena nggak sanggup bayar uang kontrakan. Seperti itulah hidup. Jadi akhirnya habis itu coba lagi mengambil suatu ini, gagal ya, artinya buka usaha. 2014 saya memang langsung cinta dengan bisnis networking karena saya lihat di bisnis networking itu adalah penghasilan tidak terbatas. Dan ada juga beberapa multi level saya jalankan. Dan saya tidak pernah bekerja lagi, Pak Pran. Hanya sebentar saja saya bekerja. Karena ada moto, saya lihat waktu di perusahaan MLM pertama kali di Indonesia, atau Network 21, yaitu MW, pekerja tidak pernah menikmati hidup. Maaf, saya bukan salahkan pekerja. Pekerja tidak pernah menikmati hidup. Pekerja bisa makan, tapi untuk menikmati hidup. Hanya pengusaha dan pebisnislah yang bisa menikmati hidup. Moto itulah sampai sekarang saya ingat. Makanya saya berhati-hati sekali dalam cara melirik MLM, melirik bisnis. Ya jujur, saya komunikasi dengan Pak Kwancen 2014. Saya ditawarkan dengan orang yang tidak dikenal. Ya jujur, sampai sekarang saya nggak pernah jumpa dengan orang. Saya percaya aja, tapi karena saya lihat perusahaannya bagus, dan saya nggak sembarangan asal masuk MLM. Dan saya orangnya kritis sebenarnya Pak Pran. Dan mengajak orang juga saya harus bertanggung jawab dan komitmen. Ya, di awal saya komitmen. Makanya saya sebenarnya kelanjutannya saya datang ke rumah pada saat itu sebenarnya mau melihat anak Pak Kris karena kami sudah lama tidak ketemu 2014. Jadi saya melihat anaknya, memang saya bohongin. Saya main-main aja deh ke rumah gitu. Saya memang nggak pulang-pulang. Sebenarnya sakit hati di situ ada, tapi pura-pura saya nggak dengar aja. Makanya betul dengan Pak Pran bilang, gak usah ditiru gitu loh. Jadi cara itu sebenarnya frontal, karena saya lihat ini bisnis bagus, makanya saya bertahan nggak pulang-pulang gitu loh. Jadi jam 12 itu sebenarnya saya naik kereta butut, diengkol 10 kali belum tentu hidup Pak Pran. Saya takut juga mati di tengah jalan, makanya saya tinggal di rumah Pak Kris gitu loh, sampai jam 12 malam karena hujan. Terus di SMS bininya, tolong dulu ke kamar gitu loh. Itu temanmu kok nggak pulang-pulang gitu lah. Nah, jadi saya ngototnya itu karena saya lihat bisnis ini bagus Pak Pran gitu loh. Nah, kan gitu. Jadi datang nggak ada uangnya 500.000, kok nggak dari tadi?
ini kok nggak dari tadi kan saya udah pulang, padahal sebenarnya hujan gerimis gitu loh Pak Bran. Jadi agak ada ini juga dengan Pak Kris gitu kan. Saya dibilang biar pulang kawanmu itu, udah muak aku nengok mukanya katanya kan gitu kan. Jadi saya berpikir, tapi pura-pura saya nggak dengar gitu loh Pak. Padahal sebenarnya saya dengar gitu loh. Nah, jadi tapi puji Tuhan, setelah dia menjalankan bisnis ini Pak Bran, posisi dia kalau nggak salah tim agency. Duluan dolennya Bron gitu loh. Saya bangun bisnis ini karena seorang teman dan sahabat gitu loh. Saya anggap udah teman dan sahabat lama gitu kan. Akhirnya 2,5 tahun dia punya penghasilan 2 juta sampai 3 juta selama 2,5 tahun Pak. Semenjak istrinya meninggal, maaf, 2018, ya meninggal istrinya, melahirkan anak yang kedua, meninggal. Akhirnya mulai dari situ dia punya penghasilan terus 2 juta, 3 juta. Terus saya telepon lagi dia 2018. Boleh ketemu nggak, Bos? Ini dia aktif 2018, kami kerjain kurang lebih 4 bulan, dia langsung naik posisi Brown Agency. Jadi kalau saya, Pak Bran, pribadi itu kepada teman-teman, kepada mitra 3 Network, pada saat ini juga, ya mungkin sesi ini agak berbeda cerita saya ketemu, saya kenal bisnis ini, teman-teman dimanapun mitra seluruh Indonesia. Bisnis ini adalah, saya telepon Pak Kwancen, long time. Itu yang saya ingat, Pak Bran. Jadi pada saat 2016, sistemnya online, di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Sudah bisa diciptakan yang namanya sistem online, kita nggak pala repot-repot lagi, Pak Bran, menjalankan bisnis ini. Baru yang kedua, aplikasinya semakin lama semakin diperbaiki. Saya mengerjakan bisnis ini, ya saya harus hargai Pak Bran. Kenapa harus saya hargai? Dari 2014, begitu berdarah-darah dari sistem manual, sudah diperbaiki dan selalu ada perubahan-perubahan ke depannya. Makanya sampai sekarang, walaupun mitra-mitra kita banyak yang ditawarin bisnis yang lain, kalau saya sih nggak Pak Bran. Jadi kalau saya bilang, dari hati yang paling dalam, sampai titik darah penghabisan, saya tetap di 3 Network, saya harus bisa sampai jadi Crown Agency. Jadi kepada teman-teman dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meninggalkan bisnis ini. Karena setidaknya pun kita nggak mengerjakan bisnis ini, ada nilai investasi untuk jangka panjang. Itu yang pertama dulu, harus kita menghadapi seperti kondisi saat ini. Jadi, ketemu dengan bisnis ini, saya tidak orang dikenal. Masa saya tidak hargai perjuangan saya? Kalau saya tinggalkan bisnis ini, yang pertama, bisnis seperti apa lagi yang mau kita dapatkan? Beli 1 dapat 3, Pak. Beli 1 dapat 3, ya. Toh kita 6 tahun yang lalu, Pak Pran, 350 kata orang sulit. Maaf, ini moto dari saya. Perubahan ekonomi, 6 tahun sekarang, toh sulit juga. Bahkan 6 tahun ke depan pun, preminya nggak tetap 350.000, katakan orang sulit. Sebenarnya bukan bisnisnya yang sulit, bukan perusahaan yang sulit, tapi kitanya yang sulit memberikan hati menjalankan bisnis ini kepada teman-teman dimanapun berada. 350.000, 5 tahun, 6 tahun yang lalu, kata orang, nggak ada duit. Sekarang 350 nggak ada duit juga. Kan gitu kan? Nilainya kan udah pasti, sementara komitmen dari perusahaan, sistemnya nggak berubah. Itu yang saya salut sampai saat ini. Yang kedua, kalau kita bermain bisnis produk, bisnis yang ini, yang lain, berubah sistem lah. Kita belum selesai, perusahaannya udah selesai duluan. Itu yang membuat, ya. Kita belum selesai main ini, Pak Bran. Perusahaannya udah ditutup web, selesai. Betul nggak? Tidak ada jaminan dari OJK. Karena dimanapun bisnis MLM, baik bisnis yang namanya money game, ketika perusahaan itu membuka dan menutup perusahaannya, kan itu hak dia, udah selesai. Itu dia. Dan kita nggak bisa nuntut apa-apa, gitu loh. Nggak ada suatu pegangan. Gitu loh. Ini tabungannya, pegangannya polis. Udah. Apa aja diawasi OJK. Kan nyaman kita menjalankan bisnis 3i. Itu yang membuat saya sampai sekarang ini, ya banyak sih teman-teman ya mengajak ini, saya yang tidak. Ajak aja yang lain. Atau yang belum punya bisnis, kan masih banyak itu yang butuh pertolonganmu. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau kayak saya, Pak Bran, jujur, dari bisnis ini, ya beli Xenia, beli mobil, iya kan? Artinya nyekolahkan anak, artinya bukan saya bilang kaya raya sih, tapi sudah bisa artinya agak sedikit
di kalangan yang menengah lah, nggak kaya-kaya amat. Tapi kepada teman-teman, coba Anda pikirkan, uang 350.000 6 tahun yang lalu, terus itu segi saya merekrut dengan uang 350.000 sekarang. Kita bilang besar atau kecil? Kecil sebenarnya Bapak sekalian. Diciptakan bisnis ini, Pak Pran, untuk orang yang mampu, Pak. Bukan untuk orang yang tidak mampu. Kalau untuk orang yang mampu, maaf, banyak orang uang yang 300 juta, 400 juta, tapi belum tentu bisa menjalankan bisnis ini. Jadi bukan karena uang sebenarnya, kemauan yang keras. Bukan karena mampu, bukan karena bisa. Semua orang bisa 350.000, ada 200 juta, 300 juta pun ada uang orang, tapi belum tentu mampu menjalankan bisnis ini. Ini harus penuh dengan tanggung jawab, keuletan, keseriusan, attitude, sikap, gitu loh, sebagai mental seorang leader di bisnis seperti ini, gitu loh. Banyak orang yang kaya, yang punya uang 400 juta, belum tentu bisa dia jalankan bisnis 3 Network. Siapa bilang bisa? Belum tentu. Tapi bersyukurlah kita kepada Tuhan, dengan modal kecil dia, dan modalnya pun ditabung, tapi bisa kita dikasih suatu pekerjaan. Saya bilang ini suatu pekerjaan, ya, yang hasilnya tidak terbatas. Memang orang bodoh, modal 350.000 bisa punya penghasilan 300 juta. Seharusnya modal 350 juta, bisa punya penghasilan 10 sampai 15 juta, itu wajar. Ini modal 350.000 tapi bisa punya penghasilan 350 juta, itu hal yang luar biasa loh Pak Pran. Di mana ada membangun bisnis menabung ya? Kalau buka bengkel, buka showroom, modal 350 juta bisa punya penghasilan 15 juta, 20 juta, wajar. Iya kan? Tapi ini modal 350.000 bisa punya, coba di mana ada usaha bisnis seperti itu? Cuman orang aja banyak yang masih pura-pura jaim, kayak Pak Christmas dulu, pura-pura menolak, gitu ya kan. Akhirnya bisa sukses juga di bisnis Tria ini. Jadi, kepada teman-teman, coba Anda pikirkan, jangan salah pilih bisnis. Maaf, apalagi ini zaman galau, zaman pandemi ini, banyak orang yang coba-coba ingin menguntungkan diri sendiri dengan mengajak bisnis MLM, yang produk lah, rata-rata undercutting lah. Udah capek saya, Pak Pran. Terus terang, sudah capek menjalankan bisnis network, makanya saya tidak mau salah pilih, dan ini terus terang adalah pelabuhan terakhir saya dan kendaraan. Karena kenapa? Produk saya udah capek, Pak Pran. Itu ya. Tapi kalau dibilang bisnis ini sulit menjalankannya, bukan bisnis ini yang sulit, bukan masalah menabungnya yang susah, tapi kitanya yang susah memahami bisnis ini, Pak Pran. Itu aja dia. Oke, Pak Aston, mungkin terakhir bisa ceritakan keseruan-keseruan yang kemarin Pak Aston sempat ikut trip ya, beberapa trip mungkin dari 3i Networks. Bisa ceritakan kepada teman-teman semua bagaimana keseruan-keseruan kemarin waktu 2018, mungkin 2019 juga Pak Aston sempat ikut kan. Bagaimana ceritanya Pak? Bisa diceritakan ulang karena banyak teman-teman yang masih baru. Kepada teman-teman, kepada teman-teman 2016, 2015, saya ikut trip sebenarnya itu yang ke Thailand. Tapi saya nggak ikut, memilih untuk tidak ikut, Pak. Yang waktu ke Thailand, memilih untuk tidak ikut. Kenapa? Karena saya pikir, saya tawaran kepada Pak Kwanjen, Pak, kalau saya ikut, jaringan saya itu rontok semua, Pak. Saya bilang, nggak mungkin saya ikut. Saya ikut, pulang dari sana makin habis, Pak. Bagus saya nggak bisa ikut ke Thailand, waktu pas orang Pak Budi Haji, Pak Yosef, kan saya ikut juga promo itu pada saat itu posisi bron. Kalau saya ikut Pak Pran pada saat itu, jaringan saya makin habis. Karena sebelum saya ikut pun 700 orang rontok kembali ke posisi ke awal. Jadi saya memilih nggak ikut, itu untuk promo ke Thailand, Pak. Oke, itulah saya sangat cintanya kepada mitra-mitra saya yang mau betul-betul berjuang di awal. Oke, jadi itu dia sebenarnya Pak Pran. Oke, jadi saya kembangkan itu baru masuk 2018 yang kita ke Korea Selatan, ya serunya sangat luar biasa. Jadi terbalas yang namanya penolakan, ya penolakan yang diusir lah, belum kita prospek udah anjingnya duluan yang lompat lah pagar lah mau nerekam kita. Jadi sebenarnya teman-teman bukan masalah ditolak, udah. Ketika kita ditolak, disepelekan, dicemooh, gitu kan, dianggap nggak kita istilahnya orangnya nggak mungkin lah Pak Aston itu berhasil gitu loh. Tapi ketika kita berangkat ke Korea Selatan, semua sirna terbalaskan semua Pak Pran. Itu dia. Kenapa? Karena kita tidak boleh jadi seorang pecundang. Setiap insan
berhak untuk sukses di bisnis 3 Network, Pak. Tanpa terkecuali. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun pendidikan yang saya lihat. Kita di Korea kemarin itu, kalau nggak salah 5 hari ya, 5 hari di Korsel. Terus terang, saya menikmati betul perjalanannya, ya. Jadi banyak orang mungkin bisa ke Korea Selatan tapi dengan uang sendiri. Ini cuman bawa badan doang, ya. Kita nikmati perjalanannya, kita nikmati. Jadi ya mudah-mudahan ini karena kemarin juga tertunda juga, ini ada promo ya berangkat ke Cina, tapi karena pandemik ya ditunda. Saya yakin dan percaya Pak Pran, siapa mitra-mitra 3i Network yang sungguh-sungguh, sementara yang dibilang yang sungguh-sungguh dan merasa bisnis ini adalah bukan bisnis upline, saya yakin pasti bisa sukses di bisnis ini Pak Pran. Tapi kalau dia menganggap yang mental-mental telur, mental tempe, merasa bisnis ini adalah bisnis upline, nggak bakalan berhasil di bisnis ini. Sedangkan saya aja nggak punya upline saya adalah Tuhan. Bisa juga sukses di bisnis ini. Dari orang yang kenal. Jadi saya tekankan, yang lompat sana, yang lompat ke sini, yang lompat sana, sampai hampir berapa multi level ketemu dengan kita, gitu-gitu juga hidupnya, Pak. Gitu-gitu juga hidupnya. Jadi aku bilang, ngapain ente banyak bisnis, nabung 350.000, nggak bisa. Seharusnya banyak bisnisnya, Pak Pran. Nabung 350.000 kan nggak masalah. Ini bagus kayak saya, nabungnya 350.000, tapi bisa melunasi yang menutupi pengeluaran yang lain daripada banyak bisnis 6 bisnisnya, tapi nabung 350.000 berarti bisnisnya bohong. Yang 6-6-nya nggak sanggup nabung 350.000, padahal bisnisnya banyak, katanya bonusnya ratusan juta, tapi nabung 350.000 nggak sanggup. Bagus bisnis 350.000, tapi bisa menutup, bisa angsuran mobil, bisa angsuran rumah, bisa betul nggak? Daripada bisnisnya bisnis produk ini, asuransi ini, tapi nabung 350.000 di 3i nggak sanggup. Kalau memang dia betul banyak bisnisnya, berarti nabung 350.000 nggak masalah dong. Namanya udah banyak bisnisnya. Kan nggak logika Pak Bran. Bisnisnya banyak, tapi nabung 350, ini anggap sebagai teman aja lah, nabung aja lah seandainya dulu. Nabung 350.000 nggak sanggup, tapi katanya bisnisnya banyak. Kalau banyak bisnisnya kan nggak masalah 350.000. Berarti bisnisnya bohong. Berarti bisnisnya nggak bener. Gitu loh Pak Bran. Yang kedua, kalau bisnisnya bener nggak? Kalau bisnisnya bener, ya kan? Kalau bonusnya besar, berarti nggak masalah dong 350.000 nabung. Jadi ya sudahlah teman-teman. Kita cuman kan nggak mau ngotot. Ya sudahlah. Bisnismu, tapi mutar sana mutar sini, kutu loncat sana ini, akhirnya gitu-gitu juga hidupnya. Bagus, kembali back to basic aja lah, kembali ke jalan yang benar, ya kan? Nah, jadi kepada itulah dia Pak Pran, gejolak sekarang ini, seperti itulah dia kejadian sekarang ini. Gitu. Oke, baik. Ya, seru sekali ya. Jadi memang buat apa gonta-ganti bisnis ya, mahal-mahal, modal keluar, belum lagi apa namanya, penerima tamunya 4 kaki, ya kan? Betul Pak Pram, betul. Setuju sekali, iya. Nah, penerima tamunya 4 kaki lagi. Oke, Pak Afan, terakhir mungkin ada closing statement sebelum kita tutup acara ini, Pak. Silakan, Pak. Siap, oke. Jadi kepada teman-teman, mitraku dimanapun berada, yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, dan dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada, saudaraku, coba perhatikan, amati bisnis ini. Sekalipun Anda gagal menjalankan bisnisnya, Anda tidak pihak dirugikan. Itu yang Anda tanamkan dalam diri Anda, supaya Anda paham dengan bisnis ini. Yang kedua, jangan mau tergiur dengan bisnis-bisnis yang tidak jelas. Maaf, saya bukan katakan CAR 3i Network adalah satu-satunya. Bukan saya katakan satu-satunya, tapi salah satu jalan yang nggak perlu kita pusing mengerjakan bisnis secara online, secara offline. Itu dia kepada teman-teman, jadi dimanapun mitra 3i Network berada, bertahan dan siap menyelesaikan masalah. Cuman 2 kunci bisnis ini, bertahan dan siap menyelesaikan masalah. Banyak orang bertahan di bisnis ini, tapi tidak siap menyelesaikan masalah. Masalah polis, masalah ini tidak siap. Akhirnya keluar dari bisnis ini. Ada juga orang siap menyelesaikan masalah, tapi tidak bertahan. Akhirnya keluar juga. Terakhir Anda tidak bisa mencapai
posisi puncak crowd agency. Saya kena percaya siapapun Anda di bisnis ini, apapun latar belakang Anda, jangan Anda lemah. Walaupun Anda tidak punya pengetahuan, bisnis ini nggak perlu punya pengetahuan sampai bla bla sampai kajian ini kok enggak. Yang penting kerjakan aja, action, ya kan, action, ya kan, harus action, ya kan, usaha, ya artinya usaha. Untuk sukses, aku harus action, itu dia, usaha. Untuk sukses, aku harus action. Untuk sukses, aku harus aktif. Itu artinya usaha. U-nya untuk, ya kan, untuk sukses, ya kan, usaha. Untuk sukses, aku harus aktif. Berarti nggak boleh nggak aktif dong. Betul nggak? Usaha untuk sukses, aku harus aktif. Berarti untuk sukses, aku harus action. Tidak ada orang yang sukses tanpa action. Itu bohong. Jadi jangan dibilang duduk manis. Walaupun banyak, hampir 60 orang di bawah saya sekarang ini Pak Pran makan gaji buta. Banyak. Karena gabungnya di awal. Salah satu contohnya ada Bapak Christmas, ada namanya Pak Siregar, ada mitra koordinator Pak Kembaren, semua banyak makan gaji buta di bawah. Kebetulan dulu kan karena sistemnya kan 3I. Hanya 3 kaki. Mau kemana saya buang Pak Pran gitu loh. Jadi banyak makan gaji buta di bisnis 3i Network ini. Dan saya kenal orangnya, tapi ngajak kopi bareng aja Pak, Dolen itu nggak pernah. Padahal udah dapat 3 juta setiap bulan, bayangkan coba berapa banyak. Karena saya memang orangnya, nah bukan saya bilang saya orang yang paling ini. Kalau saya lihat serius Pak, babak belur pun saya mau. Nah, persoalannya mitra ini, iya kan, udah kita ini, ada banyak lah macam-macam lah. Tapi itu semua kembali ke diri masing-masing. Jadi kepada teman-teman dimanapun berada, jangan pernah tinggalkan bisnis 3i Network. Terus terang saya katakan. Ya, jadi kepada teman-teman, kerjakan, action, jangan pernah tinggalkan bisnis 3i Network ini. Terus terang. Oke. Nah, itu aja dia. Baik, Pak Aston, untuk sukses harus action, harus usaha ya. Iya. Itulah rumusnya Pak Aston malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Aston sudah berbagi waktu, kisah, dan jangan bosan-bosan. Next kesempatan berbagi waktu lagi Pak Aston ya.